جميع ساداتنا الحسنية والحسينية سيدنا عبد علي ونوينا مثل منا شيخنا زيد الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وسيدي أحمد بن عمر الشاطري وسيدنا محمد بن أحمد الشاطري وسيد الحبيب علي المشهور بن حبيب وشيخنا الحبيب مال سيدي الحبيب محمد بن علي سقف. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونسأل الله القبول والإقبال صلى الله الأحوال ظاهر وباطن مع لطف العافية صلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وتقوى جل مرضاته وقربه وطابه وعفز وكرامه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. كتاب الجنايات. أنواع الجناية ثلاثة: عمد وهو قصد الفعل والشخص بما يتلف غالبا، وشبه عمد وهو قصد ذلك بما لا يتلف غالبا، وخطأ وهو ألا يقصد الشخص. الواجب في الجنايات: يجب بالعمد القواد ب5 شروط: أن يكون الجاني بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن لا يكون والدا للمجني عليه، وأن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني، وأن يكون معصوما. ويجب بشبه العمد والخطأ الدية فيما إذا نقص شرط من شروط القواد في العمد الدية وفي العمد الدية. وكذا فيما إذا عفى بعض مستحقي القواد عليها، فإن أطلق أو قال مجانا لم يجب له شيء. Al-jinayat atau kriminalitas, termasuk di dalamnya itu pembunuhan, itu juga mencederai korban, seperti memutus tangan dan membuat lumpuh. Tangannya ada tapi lumpuh, matanya ada tapi nggak bisa melihat, pendengarannya ada tapi nggak bisa berfungsi. Itu semuanya itu adalah termasuk jinayat. Begitu juga bi'idhabil aql, menghilangkan akal, dipukul kepala orang sampai akalnya hilang. Wasama' wal basar, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Dasar daripada al-jinayat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian di dalam qisas itu kalau bahasanya kitab itu al-qawad. Nanti ada itu al-qawad. Nah, qisas itu artinya berarti dibalas. Bunuh, balas bunuh, potong tangan, mencuri, potong tangan, begitu selanjutnya. Terus kemudian ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Ini jenis takwa yang keras. Yang keras kenapa? Karena balasan badan. Ya, karena balasannya balas. Ya. Nah, makanya Islam itu juga mengajarkan kalau seseorang berbuat baik sama kita harus balas kebaikannya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi kalau orang berbuat buruk kepada kita, pilihan kita ada dua.
Ya, ini pilihan bijak. Pertama, memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan berarti balas setimpal, bukan melebihi. Balasnya setimpal. Dalam urusan jinayat ini, ya balas setimpal, yaitu dengan orang membunuh ya dibalas bunuh. Ya, itu hukum Islam ya. Kalau hukum pemerintah nggak bisa. Kalau hukum negara nggak bisa seperti itu. Ini hukum syariatnya. Atau kalau tidak, maka dimaafkan. Nanti ada pengertian memaafkan di sini. Bukan berarti kalau orang membunuh dengan sengaja kita maafkan selesai. Enggak. Itu biasanya berpindah kepada diyah. Diyah itu apa? Bayar dendanya. Ya, tebusannya membayar kafarah apa diyahnya. Diyahnya itu nanti ya berupa 100 ekor onta. Ya enggak tahu harga onta berapa sekarang, wallahu a'lam. Nah, mungkin bisa dicek harga onta sekarang itu kalau dikurskan rupiah berapa, yaitu kalikan 100. Nah, pilihannya cuma itu. Nanti insya Allah kita ambil sedikit dari kitab Takhrirat. Ya, Takhrirat ini agak enak. Ya. Lalu kita pindah ke Yakut dengan ta'liknya. Waman, dan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, waman qutila madluman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi, maka kami jadikan untuk walinya orang yang terbunuh atau korban sultanan, kekuasaan, fala yusrif, maka janganlah kalian berlebihan fil qatli, dalam membunuh. Ya, berlebihan membunuh ya israf. Bunuh diri sendiri berarti ayis min rahmatillah. Kapan hari juga ada satu orang yang tanya, Beb, apakah hukumnya orang bunuh diri itu matinya kafir? Enggak, bukan kafir yang kafir akidah, bukan. Kafir di sini itu ayis min rahmatillah, dia sudah putus asa dengan rahmat Allah, dan itu dosa besar. Jadi kalau orang dibunuh, orang melakukan bunuh diri, berarti dia melakukan dosa besar. Ya kalau di akhirat nanti itu dituntut, dosanya itu dimasukkan ke neraka atau wallahu alam, Allah yang punya hak itu. Nah, lalu selanjutnya setelah dosanya bunuh diri itu tuntas habis, maka sisa kebaikannya bisa dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah. Ya. Tapi kebanyakan bunuh diri itu nggak ada orang bunuh diri gara-gara agama, gara-gara syariat, itu insya Allah nggak ada. Tapi kalau orang bunuh diri gara-gara melanggar syariat banyak. Karena mati gara-gara pinjol, mati gara-gara putus cinta, utang akeh. Paling kayak gini-gini nih sudah. Hakada. Lalu dikatakan aqsamul jinayah. Ada beberapa macam jinayat yang kita tadi baca. Ada amad. Amad itu sengaja. Orang sengaja membunuh. Dan dua indikasi, orang itu melakukan pembunuhan secara sengaja. Apa itu? Dikatakan ya, dhabitnya, ketentuannya orang itu dikatakan dia sengaja membunuh. Itu pertama qasdus syakhs, yang dituju itu memang manusia itu. Jadi pembunuhannya berencana. Ya, berencana. Entah itu membunuhnya pakai pisau, pakai tembak, pakai bom, pakai apapun itu semuanya, pakai batu, racun, sihir. Ya, nanti sihir itu ada ketentuannya. Itu sihir biasanya sihir nyakiti, apa sihir membunuh. Itu nanti ada. Kecuali beberapa yang tanpa ikhtiar. Ya, tanpa ikhtiar itu tahu penyakit kena mata itu. Tahu ya? Ini kena motoy biasa gitu. Itu kan kena mata tersebut itu bukan ikhtiar, itu bi ghairi ikhtiar, tanpa gak ada orang ditolak itu terus kena motor, enggak ono. X-Men tahu nih. Ya, enggak ada yang seperti itu. Tapi biasanya itu dari ain hasid. Ya, ada orang melihat, makanya anak-anak itu jangan fotonya kemudian dipasang di status, pasang di profil, itu jangan. Ya, berapa banyak termasuk orang yang menikah, wong kawin, pasang romantisme dengan istrinya,
Banyak loh saya temui orang menikah, ya, lalu kemudian dengan istrinya dipasang di status atau dipasang di upload lah di medsos, nggak perlu waktu banyak, pegatan. Jadi itu termasuk ain, ya. Itu termasuk ain. Termasuk juga ya, orang zaman dulu itu biasanya ada namanya itu pakai alias. Nah, misalnya ada satu orang namanya Fatimah. Nanti itu bukan dikasih nama Fatimah tapi nama panggilan yang populer. Itu jenenge sapa? Enggak disebutkan Fatimah gitu enggak. Tapi disebutkan namanya Intan, namanya Sofia, padahal bukan nama aslinya. Itu tujuannya adalah karena ada sihir yang sihir itu menggunakan nama. Ya, pakai nama. Begitu juga banyak sihir yang pakai foto. Itu banyak. Makanya orang zaman dulu itu memang berhati-hati. Wah, kata. Itu ketentuan pertama. Apa ketentuan pertama? Qasdu syakhs, orangnya dituju. Dan yang kedua, ayyajni alai bi syai'in yaqtul ghaliban. Melakukan perbuatan kepada orang tersebut dengan hal yang biasanya membunuh. Ya. Apa? Misalnya nembak. Ada satu orang misalnya ya, si Z itu saya lihat, terus saya ambil tembak, saya tembak. Itu namanya membunuh. Ketentuannya si Z adalah yang saya incar dan saya memakai sesuatu yang membunuh untuk mengincar si Z. Dua hal ini kalau ada berarti itu sengaja. Dua hal ini kalau ada berarti sengaja. Ini bukan hukum akal-akalan hadirin. Ya, nggak kate hukum sing korupsi itu niat nggak niat, nek nggak niat berarti nggak korupsi, nek niat berarti korupsi. Jahat kok kate niat. Nggak pakai gitu-gituan. Kau nyolong nggak niat nggak niat ya nyolong. Itu kalau hukum syariat. Kalau di sini ini nggak bisa. Kalau ada si Z, kamu lihat si Z, kamu ambil senjata, kamu tembakkan si Z, mata ini berarti. Oh, aku nggak sengaja, nggak sengaja. Itu namanya sengaja. Itu nang kepolisian dinamakan apa? Pembunuhan berencana. Nah, itu namanya Ahmad Mahad murni. Nah, kalau tidak ada dua surut ini atau salah satu syaratnya hilang, terutama syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? Orangnya, si Z. Tapi ini si Z gak ada. Nah, si Z gak ada. Tapi syarat yang kedua yaitu mengambil panah atau mengambil tembak. Jadi kayak di Hadramut itu, bukan Hadramut ya, Hadramut masih aman. Zaman saya itu di Yaman. Itu kalau haul ziarah Nabiyullah Hud, itu biasanya nek ziarah haul yang di Sumet tak mercon. Kalau di sana nggak ada mercon hadirin. Tembak. Tembak diukur. Kadang-kadang itu ada orang-orang itu dari atas melihat. Terus begitu tembak itu kan das gitu kan. Nah, begitu tembakan itu kena satu orang. Dan orang itu memang nggak diincar. Kalau diincar sengaja, tapi kalau nggak diincar, ya maka itu namanya fahuwa khata'. Ya, maka dikatakan fa in intafa syartul awal. Ya, sengaja, membunuh sengaja itu dua syarat. Syarat pertama adalah mengincar orangnya. Ya. Dan yang kedua adalah memakai benda yang membunuh atau bisa membunuh. Tapi kalau nggak diincar orangnya, cuman dia pakai senjata yang bisa membunuh tadi, tembak tadi itu. Maka fa in intafa syartul awal fa huwa khata', namanya membunuh secara bersalah, artinya nggak sengaja. Nah, nggak sengaja. Fa in intafa syartul awal, syartul tsani. Tapi kalau hilang syarat yang kedua, yaitu tidak memakai barang yang membunuh. Orangnya ada, tapi nggak pakai tembak. Lu pakainya apa? Ya mungkin pakai diantem, jebruk. Nah,
kampleng dan lain sebagainya, maka hukumnya bagaimana? Fahuwa syibhul amad. Artinya menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja. Nah, jadi itu adalah hal yang berdosa, sangat dosa besar. Bahkan dikatakan kalau sengaja itu ya, al-wa'idu syadid lil qatil al-muta'ammid, adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh. Wah, aku iku mateni gara-gara iki. Maaf ya. Ada yang membunuh gara-gara mungkin selingkuh. Ya. Terus carok. Terus aja itu carok membunuh berarti kan ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya ya sengaja, hadirin. Itu hukumnya sengaja. Kalau syariat ya sengaja. Nah, ya kecuali kalau caroknya katanya rotan, ayo rotan, ceples-ceplesan gitu. Ya, itu lain lagi itu. Ya. Dikatakan kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman sengaja, muta'ammidan, fajazauhu jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya. Saya pertama mikir orang kalau membunuh orang selama dia muslim insya Allah keluar kan gitu ya harusnya ya. Tapi di firman Allah itu dikatakan khalidan fiha. Seterusnya seakan-akan kayak hukumnya itu orang kafir. Kalau firman ini ya. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Neraka jahanam itu, masuk di neraka jahanam itu ya memang sakit ya. Siksaan kok. Tapi di atas itu ada siksaan lagi, apa? Ghadiballah, Allah murka. Makanya sampai ada yang mengatakan orang-orang sufi, tasawuf, orang-orang salihin dulu mengatakan, ya Rabb, engkau masukkan hamba di dalam, jangan hamba ya, bukan. Mereka yang mengatakan, saya enggak wani. Ya. Mereka mengatakan, ya Allah, engkau masukkan hamba di dalam neraka tidak apa-apa asalkan engkau ridho. Asalkan engkau ridho. Itu orang sembuh itu anu lah ya, apa orang salihin. Nah, kita orang sih gak wani ngono. Dilepokno temen kan. Nah, itu ada yang seperti itu hadirin. Tapi subhanallah, lebih daripada jahanam adalah kalau Allah tambah murka lagi. Wa ghadiballahu alaihi, itu sudah tambah parah levelnya itu. Jahanam dimurkai, plus atasnya lagi apa? Wala'anahu. Plus dikutuk sama Allah SWT. Ini derajatnya levelnya pangkatnya iblis sih. Karena iblis kan mal'un, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang membunuh. Wa'adalahu, dan dijanjikan dan disiapkan oleh Allah SWT untuk orang yang membunuh dengan sengaja tersebut azaban azima. Bukan azaban alima, tapi azaban azima. Siksaan yang agung, yang besar, yang dahsyat. Wis dilepok neraka jahanam, dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah, ditambahi lagi apa? Disiapkan lagi azab yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita aman dari perbuatan-perbuatan seperti itu dan aman daripada semua macam jenis siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis dikatakan wala yazalul mu'min fi fushah. Dan tetaplah seorang mukmin itu ada di dalam keadaan tenang, fushah. Ya, santai. Min dinihi, di dalam urusan agamanya. Malam yusib daman haraman, selama tidak mengenai darah yang diharamkan untuk dicurahkannya, yaitu membunuh. Nah, bunuh, tidak ada yang namanya ketenangan. Dalam hadis dikatakan la zalat dunya ahwanu indallah, dan masihlah dunia itu hina di sisi Allah atau rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala min qatli mu'min bi ghairi haq, dibandingkan membunuh seorang mukmin tanpa ada haknya.
Ya hak itu nanti insya Allah ada masalah hak itu urusannya dam maksum. Ada dam maksum, darah yang masih dijaga oleh syariat. Dalam hadis dikatakan law anna ahli samawati wal ard. Adapun jika penghuni langit dan bumi istaraku, mereka kongsi fi safki dami muslim, di dalam mencurahkan darah seorang muslim, la akabahumullahu finnar, maka mereka semuanya akan diperosotkan, diseret ya. Akabah itu jatuh tapi mukanya dulu. Apa gitu nih? Nyosop, jelungkup, nah, macam-macam ini. Ya, karena memang subhanallah bahasa Jawa itu sangat kaya, semacam-macam. Dodok, ambek ngesot, ambek anu semuanya kabeh. Silo, metingkrang, apa mana? Macam-macam duduk. Itu nek bahasa Arab ya jalasa, ngono to ae. Kok ada ngono to. Tapi nek anu macam-macam. Ala kulihal. Maka mereka semuanya yang kongsi ya. Termasuk kalau orang menghakimi itu loh. Kalau misalnya ada maling, wah sak kampung gebruki kabeh, plak delok lu mati. Ya sing salah sing di nanti ada ini. Tapi kalau masalah syariatnya, hukum syariatnya di muka bumi ini nanti itu ada caranya itu. Insyaallah kita akan sebut itu. Tapi kalau hukumnya Allah Subhanahu wa taala wis padha kabeh kon joinan iki berarti. Berarti berjoinan itu. Wahakala. Kemudian al-khata' al-mahad, benar-benar murni kesalahan. Murni kesalahan. Walahu suratan, dan memiliki dua contoh, dua gambaran. Pertama, gambarannya ada lam yaksud bil kuliah. Murni salah, enggak ada tujuan sama sekali. Ka'ansa qata min fawqi syajarah, seperti ada satu orang munggah naik tanaman, naik pohon. Begitu naik pohon, tiba dia jatuh. Lah kok subhanallah jatuhnya itu ketimpa orang. Kejatuhan orang. Orang yang mati. Orangnya mati. Itu namanya khata' amad. Khata' al-mahd. Mahdu itu artinya murni kesalahan. Ya, kecuali munggah terus ngono wong delok dipancal. Mati, ya itu sengaja. Karena ngincer dan juga kemudian setelah ngincer melakukan perbuatan yang membunuh, yaitu mencolot ke pohon tadi untuk menimpa seseorang. Kalau nggak ada tujuan seperti itu, nyosop tiba, megang ranting, brak jatuh kena orang, itu murni salah. Ya, murni nggak sengaja. Yang kedua, idza qasada syakhsan wa lam yaqsud adamiyan. Fal fi'lu mawjud wa intafa qasdul adami. Atau dia bermaksud seseorang dan bukan yang dimaksud itu adalah orang manusia. Ada bertujuan sesuatu tapi bukan tujuannya manusia. Misalnya dia itu berburu kuda. Naik pohon. Begitu kudanya lewat, dipancal kuda tadi itu. Harusnya kuda hadirin. Ya. Tapi begitu mencolot, anggap saja. Begitu mencolot, ambil kudanya ditampani sikil. Dus, ngawang orang tadi itu. Gambaran ya, mudeng ya gambarnya. Prak, kena orang. Nah, maka itu juga yang namanya khata'. Itu kesalahan. Tapi ini semuanya salah, gak salah semuanya ya kena. Kalau hukuman negara ya kena. Hukum negara kena. Lalu kemudian itu khata'. Yang kemudian syibhul amad, menyerupai sengaja. Iki kayak ani sengaja iki. Wa huwa ayyak syakhsan, yaitu bertujuan kepada seseorang, walakin bi syai' la yaqtul fil ghalib, akan tetapi dia tidak, ini tujuannya orang, tapi melakukan sesuatu itu yang biasanya ini enggak sampai mateni, enggak sampai membunuh. Cuman melukai saja. Wong lewat diketapel. Pikir lewat ya, ketapel. Nah. Atau ada yang
yang apa namanya? Ulang tahun itu saya sempat ngelihat di medsos itu. Ada orang ulang tahun biasanya kalau mau niup apa namanya? Lilin kuenya itu ya. Iku mari ngono dijungkrakno apa namanya? Prak supaya nempel ke kue tadi terus supaya apa namanya? Kotor. Enggak taunya lilinnya itu lilinnya antep. Joblos. Enggak tahu wajahnya apa air matanya atau apa. Prot masuk. Ayo tangi, enggak tangi, harus mati kok. Nah, ya. Nah, itu bagaimana itu? Itu biasanya orang-orang ini biasanya udah anu. Ya, itu namanya syibhul amat. Kecuali kalau sengaja itu apa jenis lilinnya itu terbuat dari misalnya dari barang yang tajam dan lain sebagainya, maka kalau digitukan ya berarti mata ini sengaja. Karena tahu ini bakal melukai. Tapi kalau nggak bakal melukai tapi nggak tahunya kena mati dan lain sebagainya ya selesai. Itu syibhul amat, yaitu menyerupai sengaja. Wahakala. Maka kita bahas sedikit daripada yakut. Anwa'ul jinayah, macam-macam daripada jinayah. Thalathatun 3 jinayat. Ai 'alal badan walau ghairi muzhiqatin lirruh. Walau ghairu muzhiqatin lirruh kal qata'. Walaupun itu tidak sampai menghilangkan jiwa. Mengorbankan jiwa. Seperti apa? Memotong. Motong itu ya apa misalnya tangan itu cuklek patah, itu masuknya ke jinayat itu semuanya. Tadi sudah kita jelaskan. Ada 3 macam amdun sengaja, wa huwa qasdul fi'il. Apa itu amad? Sengaja adalah bertujuan dengan melakukannya, yaitu melakukan pembunuhan. Wasyakhs, tujuan perbuatan dan orangnya. Perbuatan dan orangnya. Bima yutlifu ghaliban, dengan apa-apa yang menghilangkan nyawa seperti biasanya. Catatan kaki nomor 2 dikatakan, ya, tidak tahu nomor berapa itu. Wala budda ma'adzalika an yu'raf kaunuhu insanan. Makanya dikatakan, dan begitu juga harusnya diketahui bahwasannya itu adalah orang. Ya. Falau roma syakhsan, kalau melempar sosok, ya. I'tagadahu nakhla, yang dipikir bahwasanya itu pohon. Begitu kena, nggak taunya wakana insanan. Ternyata itu manusia. Lam yakun amdan bal khata'. Maka itu tidak menjadi amad atau sengaja, tapi itu jadinya khata'. Ingat ya, tujuannya itu bukan manusia. Tapi barang yang dipakai itu bisa membunuh. Perbuatannya itu bisa membunuh, tapi dia tujuannya bukan manusia. Tujuannya adalah pohon. Ngambil panah, set. Mau mana pohon. Ya. Ambil panah, set. Begitu cetak. Wes, disagrek. Loh, menungso. Saya pikir pohon, ternyata itu manusia. Selesai. Itu namanya khata'. Lam yakun amdan bal khata'. Wa minal amad, dan daripada sengaja, ma law rama jam'an wa qasada isabata ay wahid minhum, adalah kalau dia itu termasuk amad, selain satu orang yang dituju. Ada amad itu apa? Kalau misalnya ada 3 orang jalan. Ya, ini orang usil. Termasuk banyak itu kejadian, beberapa itu kejadian di kalau misalnya anak SMA tawuran. Ya, kadang-kadang ditolak orang SMA tertentu ya. Jalan, ini orang SMA tertentu juga api tawuran, kadang-kadang dendem-dendeman gitu. Oh, iki sama iki, ayo diantem yuk. Nah, kalau di malah di Jawa Barat itu kejadiannya malah dibacok langsung. Saya jalan dibacok tas. Tanpa menentukan siapapun. Kalau itu orang ya selesai. Ya, makanya dikatakan malau roma jam'an, kalau dia itu melempar atau membunuh atau bacok atau apapun. Jam'an, suatu kumpulan.
Wa qasada isabah, dan dia bermaksud untuk menjatuhkan atau mengenai ay wahid minhum, siapapun di antara mereka, fa asaba wahidan minhum, maka tertimpa kepada satu orang di antara mereka itu, maka itu hukumnya apa? Minal amd, itu termasuk hukumnya amad, sengaja. Lah kalau orang sengaja, Islam kisos, balas, ambil itu orang, bunuh, penggal, itu hukumnya. Tapi bunuhnya itu hadirin harus melewati godoyah atau melewati pengadilan. Gak iso kok tak balas. Sama aja itu berarti. Kamu sengaja, dia sengaja. Cuman yang sengaja tadi itu membunuh, nanti kena juga itu hukuman. Gak mari-mari kalau gitu. Fa'inahu syib'ah bi khilaf maulau qasada wahidan mubhaman. Beda kalau misalnya tujuannya adalah salah satu yang mubham, yang gak diketahui. Contohnya bukan anak SMA, tapi ada orang pokoknya sikat. Maka bagaimana? Fa'innahu syibhu amad, maka itu hukumnya seperti menyerupai sengaja. Wa syibhu amadin, dan menyerupai sengaja, wa huwa qasdu dzalik, ada tujuan tapi tidak tahu siapa. Tujuannya ada tapi nggak ada bermaksud kepada ada tujuannya lah gitu ya. Wa huwa qasdu dzalik bima la yutrifu ghaliban, dengan apa-apa yang biasanya itu tidak sampai membunuh. Ini nggak sampai membunuh. Misalnya dia pakai siwak, ada orang jalan dipukul pakai siwak, plak, siwaknya ya lu gede lah atau kayak gini misalnya ya. Siwaknya kayak pendongeng satpam gitu, rompal untuk itu dipakai. Ada orang pakai siwak segitu itu, ada yang siwaknya double iki lah, ada. Kalau tanya kenapa cik tanek dukur iso langsung kena di atas, di gambar langsung kena seret gitu, sudah kena semuanya sudah. Kalau gini kan satu kali atas, itu ada yang kayak itu. Itu dibuat mukul, itu dibuat mukul. Loh, biasanya kalau orang dipukul pakai itu kan nggak mati, tapi ini kok subhanallah ajal, begitu dipukul mati. Ya, selesai. Itu namanya syibhu amad. Wa huwa qasdu dzalik, qasdul fi'il bima la yutrifu ghaliban. Wa khata, dan adapun yang catatan kaki nomor 3 ya. Ai fi'il wa syakhs, yaitu tujuannya orang dan ada perbuatan, tapi perbuatannya itu tidak membunuh. Tapi kok subhanallah pas dipukul ajal, ngono lho. Ai al-insan wa in lam yaqsud ainahu, walaupun tidak dimaksud adalah seseorang itu. Bima la yudrifu ghaliban, catatan kaki nomor 3, minhu ad-darab bisaut. Di antara lain adalah yang biasanya tidak sampai membunuh adalah dengan memukul pakai cambuk misalnya. Wa asa khafifain, atau dengan pakai tongkat yang khafif, ringan, penjalin gitu. Lam yuwali, yang tidak terus-terusan. Ya, kalau terus-terusan penjalin dipukul ya terus-terusan kan ya mati rek. Ya. Penjalin dipukul terus sakit terus pedot injuri tangan dan lain sebagainya. Bi'alam lam yuwali wa lam yakun bimaktal ya. Dan tidaklah menjadi hal yang membunuh, yang biasanya sampai membunuh. Perbuatan ini sekali dipukul gak sekali dilakukan gak bunuh. Tapi kalau dilakukannya cetas yang lebih dengan level tertentu, maka ini bisa membunuh. Nah, itu namanya tidak termasuk yang wala kana al-badan nadwa, ataupun bukan dipukul kepada orang yang sakit. Ana wong iki lara, sakit. Iki tapi nek diantem sepisan mati. Enggak taunya dipukul temen. Cepak mati.
Loh ini pukulannya enggak tapi kalau misalnya kamu pukul dengan tujuan membunuh nanti jadinya lain. Walaqtaran binahwi hur awis saghr. Dan tidak ada bukti yang misalnya menunjukkan bahwasanya har au sughur atau karena panas atau karena apa namanya anak kecil dan lain sebagainya. Wa illa kalau memang sengaja orang sakit dipukul mati langsung ya berarti itu membunuh. Jadi itunya sengaja. Kalau enggak maka enggak sengaja. Intinya hadirin, perilaku yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan itu biasanya enggak sampai membunuh, enggak sampai mateni. Tapi dia lakukan itu karena mungkin orangnya lemah, dia tahu itu orang lemah, atau mungkin misalnya anak kecil dan lain sebagainya. Kalau dia tahu seperti itu kemudian dipukul dengan pukulan yang kayak tadi itu pakai tongkat ataupun apapun, mati. Maka itu hukumnya amd, itu hukumnya sengaja. Tapi kalau nggak mati, kalau biasanya nggak mati, orangnya sehat begini begitu, biasanya saya pukul nggak mati. Kok kita pukul mati gitu. Nah itu namanya syibhul amd, menyerupai sengaja. Kemudian wa khata'un, salah atau nggak sengaja. Wa huwa alla yuqsada syakhs, yaitu tidak ditujukan kepada seseorang. Ada permainan misalnya, dia itu biasanya latihan manah. Lu perbuatannya ini panah ini kalau dipanahkan orang mati. Atau latihan nembak, itu kan sunnah semuanya itu. Tapi kok subhanallah begitu mana ada orang mepet blek kena panah tadi. Maka hukumnya apa? Itu namanya khata'. Karena nggak ada tujuan, saya nggak bunuh siapa-siapa, tujuannya sasaran saya kok. Paham ya? Tujuannya sasaran, saya latihan nembak. Lah opo wong iku kok lewat. Akhirnya karena itu orang. Itu namanya khata' atau tidak sengaja. Catatan kaki nomor 5, di syarahnya nomor 5 atau di situ. Nomor 1 di kitab kuning itu. Ain man waqa'at alaihi jinayah. Tidak menuju kepada orang itu, orang yang ditunjuk itu enggak, atau orang yang dikeker, diincar enggak. Enggak taunya orang itu lewat atau ya apa. Bi an lam yaqsudul fi'il. Seperti juga tidak bertujuan fi'il. Ka'an zalaqa fawaqa'a ala ghairi. Seperti orang yang jatuh kepada orang yang lain. Orang yang jatuh, ada kan seperti itu. Ya. Tapi kalau kecelakaan dia itu maaf hadirin, pernah itu ada masalah. Kalau orang dia dengan kecepatan tinggi lewat di satu tempat yang biasanya tempat itu ada orang nyebrang dan lain sebagainya. Tidak taunya orang tadi nabrak. Apa hukumnya? Itu pernah ada masalah seperti itu. Nang kitab ya gak ono, gak disebut vario, ngono gak ono nang kitab itu. Ya kendaraan sepeda motor gak disebut. Cuman dikatakan kalau orang itu melakukannya dengan ketentuan, misalnya kan di jalan itu kan ada 40 km per jam. Batas kecepatan 40 maksimum ya, batas maksimum maks 40, dan dia melewati jalan tersebut lebih dari 40 berarti itu sengaja. Ngono. Itu di fatwa kalau nggak salah di Mesir. Kalau nggak salah di Mesir atau Kuwait, lupa saya. Itu disebut. Tapi kalau misalnya 40 pas, maka itu khata'. Nah, itu khata'. Tapi kalau misalnya lebih dari 40, maka itu adalah bisa syibhul amd atau bisa amd mahd, sengaja ataupun menyerupai sengaja. Nanti itu ketentuannya hakim nanti. Ada korinah atau dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang mengatakan itu sengaja atau tidak sengaja, nanti hukum menentukan itu semuanya. Wahakala.
Mana tadi? Iya. Ka'anzala fa waqa'a ala ghairi. Au qasadahu. Wa qasada 'ain syakhs fa asaba ghairuhu minal adamin. Atau tujuannya satu, ada tujuan dia. Ya itu tadi kuda itu tadi. Mencolot kuda, tak taunya kudanya nampani diblok. Kena orang. Dia dilempar sama kudanya lagi, katanya kena orang. Nah, itu lain lagi. Itu termasuk khata. Lalu dikatakan itu ada catatan bawahnya ada. Wa minhu ma law qasada jama'atan faqatala wahidan minhum. Faman nassu alaihi. Ada. Kemudian al-wajib bil jinayah, yang wajib ketika orang melakukan kriminalitas. Yajibu bil amad, wajib dengan orang yang membunuh secara sengaja al-qawat. Apa itu qawat? Qisas. Al-qawat qisas. Mata ini ya mati. Ya. Bi khamsati syurut, dengan 5 syarat. Enggak semuanya kalau ada orang mateni membunuh orang lalu harus dibunuh juga. Enggak semuanya seperti itu. Ada ketentuannya, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama di sini katakan 5 syarat. Syarat yang pertama ayyakunal jani balighan. Hendaknya itu jani pelaku. Jani itu pelaku, balighan yaitu orang yang baligh. Yang sudah balik. Ada itu kejadian anak kecil pegang senjata, pegang pisau, black, ditusukkan ke orang tuanya. Ada, atau ditusukkan ke tamu misalnya. Tamu lunggu-lunggu enak-enak, koncoe bapake. Si anak kecil ini ngambil pisau, cus, ditusukkan, mati. Apakah anak kecil tersebut harus dikisos? Nah, karena apa? Syarat pertama ayyakuna balighan, al-jani balighan. Ai bil ihtilam, yaitu syarat-syaratnya baligh itu yang pertama bil ihtilam, baik dengan mimpi basah, au bisin, atau dengan umur, au bil haid, atau dengan haid, sudah keluar haidnya. Kalau perempuan, fala qisas ala sabi, maka tidak ada qisas. Qisas itu yaitu dibalas serupa. Ala sobi terhadap anak yang masih kecil. Maju aja anak. Wa tajibu alaihi diyah. Tapi bukan berarti nanti kalau anak kecil itu enggak wajib dikisos, selesai, enggak dapat hukuman. Enggak. Oh, enggak ada hukuman karena di bawah umur. Enggak ada cerita itu dalam syariat. Lalu terus bagaimana? Maka dikatakan sini, wa tajibu alaihi ad-diyah. Maka tajib bagi dia untuk membayar dendanya, diyahnya. Kama ya'ti fi malihi kasairi mutlafatihi. Begitu juga apa-apa yang datang itu dari hartanya si anak tadi. Kalau anak itu punya harta, kalau enggak ya dari walinya. Dari walinya. Begitu juga wa an yakuna aqilan. Hendaknya berakal. Loh, ini ada orang enggak punya akal. Misalnya orang gila mateni. Ada orang gila ngono wong edan gila digoda-goda, dikejar mari ngono dipelintir, klenek mati. Maka bagaimana hala jinayatihi ketika dia melakukan itu bukan orang gila. Melakukan itu dalam keadaan gila. Setelah dibunuh orang tadi, enggak taunya dia duduk sadar. Subhanallah, mari mata ini dia sadar. Ini gila ya, bukan mabuk ya. Sadar. Loh, astagfirullahaladzim, saya kenapa itu gini? Membunuh dia. Nah, hala jinayati ketika dia melakukan itu dia dalam keadaan gila. Wa in janna ba'daha, kalau ternyata dia itu setelah membunuh baru gila, nah itu kena.
fayaqtas, maka dia dikisos. Ya dihukum bunuh juga. Ya. Dia misalnya sadar ini. Ya. Makanya kan sempat kayak gitu ya. Ada kejadian mateni orang terus kemudian itu yang membunuh ya nggak taunya divonis gila dan lain sebagainya untuk menghindari hukuman. Nggak bisa, jadi nggak bisa kayak gitu. Kalau ada korinah, ada petunjuk bahwasanya sangkut paut antara orang itu dengan dia ini ke apa? Oh, ini banyak hutang sama ini. Lah ono ning ngono. Oh, edan kok ngerti duit. Ya. Orang gila kok tahu duit, ya nggak bisa. Oh, berarti ini nggak gila. Sos harus dibalas bunuh. Fayaktas minhu hala jununihi, maka orang tersebut walaupun ternyata sudah gila, maka tetap dikisos. Mateni sadar, membunuhnya itu sadar dia. Tapi setelah membunuh mungkin dia mau trauma atau merasa bersalah lalu kena tes konslet. Ya selesai, pagang, bunuh. Kenapa? Waktu bunuhnya dia gak gila kok. Itu. Wa yaktas mimman zala aqluhu bi syurbi muskir. Begitu juga dibunuh orang yang dia itu kehilangan akalnya karena minum, karena mabuk. Bapak ini ada orang ini datang masuk ke rumahnya seseorang dalam keadaan mabuk, nggak taunya dibunuh itu orang tas. Dia membunuhnya dalam keadaan mabuk, termasuk mukhaddarat atau pakai narkoba. Termasuk pakai narkoba itu yang nabrak orang dalam keadaan dia mabuk. Dalam keadaan dia mabuk ataupun ngefly, bunuh orang, ya itu nanti kena juga. Nah, cuman ini amat ya. Maka dikatakan muta'addi bisyurbihi, yang sengaja dengan meminum khamr tadi. Wa mimman ta'ata dawa yuzilul aql, begitu juga yang pakai narkoba. Atau orang yang punya kartu merah. Orang biasanya kalau keluar dalam keadaan dia itu psikologisnya nggak benar dan lain sebagainya, itu biasanya punya resep. Yang resep tersebut itu boleh nebus obat pakai itu, pakai kartu itu. Bu, apa ini? Kartu merah apa kartu kuning ya? Kuning ya? Nah, kartu kuning, kartu merah mood berarti. Kartu kuning tadi itu, bajin menebus obat tidur, psikotropika itu boleh kalau di apotek-apotek tertentu. Orang yang kayak gini ini make itu tes melakukan pembunuhan, kena. Wala mimman syaraba syai'an dhannahu la mimman, tidak bagi orang yang meminum sesuatu dikira itu enggak memabukkan, ternyata memabukkan. Mampir nang undahan tuku legen, belilah legen, dipikir masih legen, begitu diminum enggak taunya sudah jadi toa. Mabuk dia. Enggak taunya dalam keadaan mabuk tersebut pembunuh. Maka itu beda. Makanya dikatakan la mimman syaraba syai'an, maka itu tidak wajib dikisos. Tidak wajib dikisos karena hilang akalnya bukan disengaja tapi tidak sengaja. Wa alla yakuna walidan lil majni alaih. Hendaknya dia bukanlah seorang ayah terhadap korbannya. Bapaknya mangkel ambek anak, dipateni anake. Apakah si bapak dibunuh juga, dikisos, dipenggal, dibunuh juga, dikisos? Maka dikatakan ini termasuk syarat yang tidak. Kalau misalnya, kenapa? Karena si bapak itu adalah wasilah untuk adanya anak. Nek gara-gara bapak, anak itu nggak bakal ono. Oh, gregetan bapak ya, seduna diperintiran aja krek, mati. Anak tadi maka si bapak tidak wajib tidak kena kisos, bukan tidak wajib, tidak kena kisos. Makanya dikatakan di sini ai walidan lahu bin nasab. Dengan syarat itu bapak kandung. Bapak angkat kena.
bapak daripada rodha, dikatakan sini la bir rodha, tidak dengan bapak susuan. Kalau bapak susuan bagaimana? Kena kisos. Bapak kandung nggak kena kisos. Ya. Fa innal walid bir rodha. Kenapa? Karena orang tua dengan rodha, yaitu dengan wasilah perantara susuan, yajibul qisas fihi, maka kena wajib kisos. Itu kena kisos. Walau qatala zaujat nafsih, kalau seseorang membunuh istrinya, qatala zaujat nafsuhu, walau minha walahu minha walad, suami membunuh istrinya tapi punya anak, anak. Fala qisas alaihi, maka si bapak yang tadi yang membunuh istri itu enggak kena kisos. Kenapa? Karena masih punya anak. Walau lazimahu gawat fawaratha waladahu ba'dahu saqata kama law qatala aba zaujati. Karena otomatis pewaris. Ini masalah waris nanti. Masalah waris-warisan nanti juga. Makanya dikatakan walau lazimahu, kalau dia kena kisos, yaitu walau lazimahul qawat, yaitu kalau kena kisos, fawaritha waladuhu ba'dah, maka dia mendapatkan maka dia mewariskan kepada anaknya sebagiannya. Artinya anak itu masih ada tanggungan kepada salah satu daripada dua orang. Kalau nggak punya anak kena kisos, hadirin. Kalau nggak punya anak, tapi karena punya anak, ya beda lagi. Saqata kama law qatala aba zaujatih. Begitu juga seperti seseorang yang membunuh bapak daripada istrinya, aba zaujatih. Tsumma matatiz zaujah, lalu si istri meninggal. Mertuai lanang dibunuh, terus istrinya juga meninggal. Walahu minha walad, dan daripada istri yang meninggal tadi dia memiliki anak. Fayas kutul kisos, maka yang namanya kisos tersebut gugur. Terus bukan berarti kalau kisos itu gugur nggak bayar duit, bayar. Coba dilihat harga onta berapa sekarang? Harga satu onta. Rupiah, real. 1 onta. 200 kali 100. 200 juta 1 ekor onta. Di Indonesia kok. Harga 1 ekor onta sangat bervariasi tergantung lokasi, usia dan jenisnya. Di Indonesia berkisar antara 200 sampai 250 juta. Kalikan 100. Pira itu? Hah? Lalu ya apa kan? Bukan berarti si bapak tadi itu nggak kena kisos lalu kemudian selesai, enggak. Bapak tadi bayar 200, dibayar ke siapa? Nah ini tadi kembalinya. Kenapa kok nggak sampai kena kisos dan sampai? Karena ketika bayar dia itu kepada istri, otomatis istri tersebut kan sudah mati. Nanti balik ke siapa? Anak toh? Enggak. Nanti kepada suami juga. Tapi karena suami penyebab matinya, jadi perjalanannya gini, kok balikin anak. Karena si suami nanti akhirnya bayar kisosnya lagi, nanti ya kayak gitulah. Ya, masalah harta itu ya otomatis ada unsur-unsur horornya juga, nipu-nipunya juga. Ya. Coba kayak gini, sinetron ya. Si anak ngomong sama bapak, ini derajin gitu loh. Si anak ngomong sama bapak, Pak, aku belum ngerti ibu Pak. Patenono Pak. Paham ya? Selanjutnya paham enggak? Dipateni si ibu tadi. Kan punya anak. Si ibu dibunuh, si suami enggak kena kisos, tapi kena dia. Bayarin nang sapa? Ya nang anak. Ya sih yang jenenge CEO tersembunyi iku mah iku. Ya iki racin iki dadine. Kayak ngono-ngonoan. Makanya enggak ada kisos kanaknya balik. Terus kayak gitulah. Fali anna la yuqtal bi jinayatihi alaman lahu fi qatri haq. Karena ada dalam fali anna la yuqtal bi jinayatihi, karena dia tidak dibunuh ya, dengan kriminalnya, dengan perlakuannya tersebut
Alaman lahu fi qadrihi hak, kepada siapa yang dia itu punya hak terhadapnya. Itu lebih aula. Lalu kemudian wa alla yakunal majni alaihi anqas minal jani. Hendaknya ya, yang korban tersebut lebih kurang daripada pelaku. Derajatnya enggak sama. Derajat apa ini? Maka dikatakan bikufrin auriqin, dengan kekafiran ataupun dengan pangkat perbudakan. Misalnya orang muslim dengan orang kafir. Kafirnya bukan kafir dhimmi ya, nanti ada perbedaan-perbedaan nanti. Dengan orang kafir, dibunuh orang kafir tersebut. Maka orang muslim tadi itu tidak sampai di kisos, tapi tetap bayar dia. Ini wajibnya kisos, bukan tapi kalau dia itu enggak gugur. Ada ulama bahkan mengatakan enggak sama sekali gugur. Ada yang mengatakan kalau diampuni, dimaafkan, enggak usah ridho dan rela, selesai gugur semuanya. Tapi ada yang mengatakan tidak gugur, enggak, beda pendapat lah. Nah, lalu dikatakan kalau orang muslim membunuh non muslim, ini syariatnya ya, kalau hukum negara beda loh ya syariatnya, maka tidak dikisos si muslim tadi. Kenapa? Karena kekafiran tersebut lebih rendah daripada kemuslimannya. Si pelaku tidak si korban tersebut di bawah, lebih rendah daripada si pelaku. Begitu juga kalau misalnya budak. Ya. Misalnya Habib Fikri punya budak. Enggak taunya budaknya dibunuh sama Habib Toha. Mumpung wong ndak ono. Ya, enggak tahu ndelok siaran enggak ndelok sisan. Mumpung enggak ada gosip iki percontohan kok. Dibunuh budaknya Habib Fikri sama Habib Toha tadi. Lah terus bagaimana? Habib Toha apakah dikisos? Dikisos enggak kira-kira? Enggak dikisos. Kenapa? Karena Habib Toha itu merdeka, orang hur, orang merdeka, sedangkan yang dibunuh adalah budak, karena lebih rendah. Levelnya lebih rendah atau derajatnya itu lebih rendah. Fala yuqtal muslim bi kafir, maka tidak dibunuh orang muslim itu atau tidak dikisos orang muslim itu karena kafir. Karena membunuh orang kafir. Walau dhimmiyan, walaupun kafirnya dhimmi. Kafir dhimmi itu ya yang bergaul dengan kita gitu. Wala hurun birraqiq. Begitu juga tidak dibunuh orang merdeka karena membunuh budak. Wa yuqtal kafir bil kafir. Tapi kalau yang bunuh itu sama-sama orang kafir, kafir sama kafir, selesai, kisos. Walau ikhtalafat millatuhuma, walaupun berbeda ajarannya. Satu yang misalnya ya, satu Nasrani, satunya orang Hindu. Wah, perang. Bunuh-bunuhan. Tetap dianggap sama itu. Wa yuqtar raqiq bir raqiq. Budak sama budak tukaran paten-patenan, bunuh-bunuhan. Selesai, kena kisos. Wala yuqtal muba'ad bi muba'ad. Tidak dibunuh muba'ad dengan muba'ad. Budak yang separuh bebas dengan budak yang separuh bebas. Kenapa? Karena diperhatikan di situ ada unsur kemerdekaannya. Wa in zadat hurriyah ahaduhuma 'alal hurriyatil akhar, walaupun ya, yang satu ini misalnya ya, si Z itu budak punya 3 orang, tapi 2 orang yang sudah membebaskan, sisa 1 orang, berarti berapa? 2/3 daripada si Z sudah merdeka, sisa 1/3 yang budak. Z itu budak hasil kongsi, 3 orang patungan beli Z, si budak tadi si Z. Ternyata 2 orang itu membebaskan, sisa 1 orang, berarti si Z itu status budaknya adalah 1/3. Si Amr yang kongsi 2 orang beli Amr tadi itu, yang satu merdekakan, berarti status si Amr itu berapa? 50% adalah
budak. Sedangkan si Z 33% adalah budak. Tukaran Z ambil Amr iki mau. Tatut mati. Kemudian si siapa namanya? Si Z, anggap aja seperti itu. Yang 33% adalah budak. Apakah kemudian karena persen-persenan ini ya, lalu kemudian si siapa namanya si Amr ini bebas? Enggak bisa. Status kalau selamanya ya, dikatakan di sini wala yuktal, karena sama-sama dianggap sama-sama budak, maka selesai. Tidak ada yang dibunuh satu sama lain. Maka si Amr tadi enggak dikisos. Enggak dikisos. Wala yuktal muba'ad bi muba'ad, tidak dibunuh. Nah, budak yang separuh bebas dengan separuh bebas, budak separuh dengan separuh. Wa in zadat hurriyatun, walaupun kemerdekaan atau status merdekanya salah satu di antara yang lain itu beda. Tetap enggak? Hakadha wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah wa ayyakuna ma'suman itu ada masail-masail tertentu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا على القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silahkan. Hah? Oh iya. Itu ada perbuatan enggak? Ya. Jadi kalau ada perbuatannya tanpa mengincar sesuatu seseorang jadinya apa? Amat. Syibhu amat, bukan amat. Karena kan tidak tahu siapa yang diincar. Tapi kalau ada yang diincar misalnya ini biasa jam sami ini si Z lewat tebar paku amat cari. Fadhal. Oh, kedua. Orang kafir tadi kan enggak ada kisos ya. Apakah ada yang dikatakan orang kafir itu hartanya halal? Hartanya apa? Halal. Loh, kalau dia zimmi ya. Kalau dia zimmi itu bukan. Tapi kalau dia harbi maka beda lagi. Halal. Kepingin gampang daftaran Palestina. Itu dibunuh satu jebrak sing wedok, istrinya jadi tawanan. Hal, sorry. Oh halal mal, halal. Jadi sandera kan itu bisa dijadikan dengan istibro ya. Kemarin kapan hari sudah lewat itu loh manfaatnya istibro. Maka dilihat ya. Kalau ternyata dia tidak hamil dan lain sebagainya boleh dikumpuli. 2 kali head kalau nggak salah. Misalnya Netanyahu ini nggak apa-apa insyaallah. Netanyahu punya anak atau punya istri. Netanyahu kemudian dibunuh, ya. Lalu kemudian istrinya diambil. Selama itu darul harb termasuk Israel, itu sepakat. Ulama itu sepakat mengatakan Israel kecuali Abu Janda. Ya wis. Kolping itu.
Ulama semuanya sepakat bahwasanya itu Darul Harb, itu tempatnya medan perang. Itu tempatnya perang. Berangkat ini. Ya, setan Yahud tadi itu dibunuh. Selesai, istrinya, anaknya semuanya. Kalau kita sabi, kita tawan, tunggu dua kali haid. Ya. Hah? 2 bulan, 2 kali haid. Berarti di Indonesia kafir apa? Oh, ini demi semuanya itu, demi. Saya sabar. Karena Indonesia itu bukan Darul Harb, bukan tempat perang. Hatta yang ngebom di mana itu? Bukan tempat perang. Oh, itu yang lain itu adalah tumbal. Oh, yang lain itu masuk, enggak ada yang lain, enggak lain. Tempatnya ini Indonesia ini Darul Aman. Hah? Apa? Darussalim. Ya begitu. Ngerampot iki. Oh, teko telat ya. Diatur. Ya, jadi seperti itu. Kalau Indonesia Darul Aman. Aman. Darul Harb di dunia ini cuman adanya di Israel sekarang. Sekarang cuman adanya di Israel. Dijelaskan di apa kan rata-rata orang kafir itu enggak ridho. Oh iya, itu enggak ridho, itu jangankan antar ada tapi amilatahum itu bukan berarti memerangi. Perang itu kan urusannya jiwa dengan jiwa. Itu cuman adanya di Israel, Palestina sana. Fadhol, ada yang lain? Kalau Darul Harb enggak salah. Oh, enggak boleh. Enggak langsung-langsungan gitu. Setelah haid itu. Oh iya, selesai haid selesai. Itu namanya budak perempuan. Iya, kesusu ya. Fadhol, aji masuki. Iya. Memang itu sebuah tradisi nyawa bayar nyawa itu tradisi dia. Kalau kan mereka bin anti ini orang bin ini. Wal juruh qisas. Rumah tangga beliau. Orang tua ketika dibunuh, si anak itu tahu. Kemudian terjadi balasan, katanya bayar nyawa. Istilahnya bayar nyawa itu biar kira sudah Al-Quran dituliskan enggak? Balasannya setimpal nyawa bayar nyawa. Yang kedua tadi menyampaikan wajazau jahannam khalidan fiha. Berarti di masa itu ya. Tapi di sisi lain kan aku selama dia tidak menyebutkan Allah, dosanya kan diampuni oleh Allah. Dan ini ada dua hal ini yang saling aktif gimana itu? Yaitu penjelasannya. Yang pertama yang membunuh keluarga berarti ya. Kita lihat tadi itu persyaratan-persyaratannya, ada yang kisos, kalau enggak kisos maka dia turun ke dia, bayar diahnya. Tapi enggak taunya ada misalnya saudaranya. Misalnya Fulan ini membunuh bapak, membunuh mertuanya gitu kan ya. Nah, lalu enggak terima saudara mertuanya atau anaknya yaitu iparnya. Enggak terima lalu membunuh. Maka bagaimana? Iparnya tadi kena kisos. Karena sengaja. Enggak, kisos itu tidak terjadi serta-merta tapi melewati pengadilan. Iya, qadhi mengatakan kisos, baru kisos. Enggak langsung nyawa bayar nyawa itu yaitu langsung ya kayak itu. Oh kon mateni mana tak pateni. Iki parah. Jadi enggak boleh itu. Karena keadilan di Indonesia kan enggak seperti aturan itu. Nah, dia mengambil sepintas atau jalan sepintas. Ya, makanya nanti ini pertemuan yang akan datang itu kita bahas masalah wa an la yakuna ma'suman. Syaratnya ini. Kenapa? Nanti ada yang namanya orang itu membunuh orang yang kira-kira kayak tadi itu zani muhson. Zani muhson itu jadi kemudian nanti ada yang misalnya maaf ya, ada perselingkuhan. Lalu kemudian ada suami yang diselingkuhi tadi itu marah, bawa parang, bawa bacok, bawa celurit, membunuh yang menyelingkuhi tadi. Kan ini sama-sama zani muhson.
Lalu apakah kemudian ini termasuk yang nyarok tadi itu, yang bunuh tadi itu adalah apa namanya kisos atau tidak? Tidak kena kisos. Jika dihukumi dua orang ini adalah zani muhson, karena darahnya itu darahnya itu sudah halal. Tinggal keputusan pengadilan aja untuk melempari zani muhson, rajam tadi. Pas gak ngenteni rajam diparani dicarok, prak. Lalu kemudian yang membunuh ini bagaimana? Yang membunuh ini ditakzir. Takzir itu macam-macam. Hukuman dunal kisos, hukuman di bawah kisos. Jadi nggak sampai dibunuh, tapi ada takzirnya. Takzirnya ya penjara seumur hidup atau dengan dipukul berapa kali dan lain sebagainya. Ada hukuman lain. Paham ya? Ya apa? Oh iya, bukan pemerintah, pengadilan. Ya. Godi. Karena ada sebagian di antara gini, orang tradisi, maka kesukaan kata orang Jawa itu begini. Ya, tidak bisa. Berlarut-larut nanti akhirnya maka terjadi. Daripada ya ikut Quran aja loh. Itu tadi masalah selingkuh ya, tapi kalau masalah ini membunuh, kemudian yang membunuh itu dibunuh oleh anak atau kerabatnya yang membunuh, nanti kerabatnya yang membunuh itu bukan lagi ditakzir, karena ini sudah belum ada ketentuan-ketentuan dari pengadilan. Tapi yang ke ini itu kena, jadinya bisa amat. Insyaallah lebih jelas lagi nanti masalah yang syarat yang kelima tadi itu, wala yakuna ma'suman. Nah, itu insyaallah lebih jelas lagi. Terus tadi yang kedua adalah ya, tidak ada yang kekal di jahanam kalau menurut dengan ayat yang lain, selama di dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal iman, ada secerca daripada iman. Lalu kemudian adapun masalah tadi ayat tersebut itu tahdid, itu ancaman. Itu ancaman. Tapi kalau misalnya syirik itu pembahasannya adalah tidak bakal diampuni. Selesai, itu kafir dan kafir itu akan selamanya di api nerakanya Allah. Khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Tapi di situ enggak disebut khalidan fiha abadan, enggak. Ada khalidan fiha itu mungkin selama dosanya tersebut sampai habis baru dikeluarkan. Ya. Tapi kalau ada harapan, tapi ya tetap aja jangan berharap gitu. Ya. Itu ana wallahu a'lam, karena itu urusannya sama ayat. Saya kecuali buka tafsir. Ya, tapi kalau saya nggak buka tafsir mau menfassara Al-Qur'an, menfassara ya falyatabawa maq'adahu minan nar, mati daripada saya jawab tapi sofa atau kursi empuk di api neraka, mending tak jawab. Tak berani saya itu. Tapi kita berpegang teguh bahwasanya kalau selama dia tidak menyekutukan Allah, insya Allah keluar dari api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, itu sudah insya Allah jadi pegangan lah. Fadhal yang lain. Apa ini? Lemper lah. Bukan lemper. Lalampa. Kalau ada yang lain. Ya kan kayak tadi tuh. Ketika membunuh dia dalam keadaan tidak, pertama dia adalah ibu, maka tidak dikisos. Ya, pertama ibu. Dan kedua, andaikan kita katakan dia harus dikisos dan sebagainya, syarat yang selanjutnya hilang akalnya itu ketika dalam keadaan membunuh. Sadarnya setelah membunuh, itu enggak dikisos. Tapi kalau sadar ketika membunuh, hilang akal setelah membunuh, itu kisos. Andaikan dikisos, tapi itu ibu sendiri enggak dikisos. Paham ya? Betul, yang lain?
Ya. Kalau misalkan sudah melakukan pembunuhan terus kena hukum kisos, apabila orang ini sudah dikisos, itu sudah terlepas dari hukum Allah atau gimana? Kalau kisos itu sebagaimana rajam ya. Andaikan seperti itu, rajam itu pernah waktu seorang perempuan apa namanya lupa lah, itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbuat zina, kata perempuan tersebut. Saya ingin taubat dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, saya berbuat zina, selesaikan saya. Dilihat oleh Rasulullah, dia dalam keadaan masih hamil. Balik, lahirkan dulu anaknya. Memang kan seperti itu ketentuannya. Nggak taunya anaknya masih kecil, masih nyusu. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah balik. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah dalam keadaan anaknya sedang memegang roti gitulah. Ya, makan roti. Berarti anaknya sudah selesai nyusunya, selesai nyapihnya dan lain sebagainya, sudah bisa makan sendiri gitu anaknya. Dan perempuan tersebut itu harusnya selesai. Kalau Rasulullah mengatakan itu harusnya dia tobat selesai. Tobat selesai. Tapi ini kok mintanya dirajam. Dirajam akhirnya. Begitu dirajam, satu orang sahabat ketika melempar, darah perempuan tersebut mengenai kakinya. Sampai jijik itu sahabat. Itu jijik. Wih, getene wong dosa, penzina dan lain sebagainya. Itu Rasulullah sampai mengatakan ini tobatnya orang perempuan ini kalau dibagi kepada dua kepala, kedua suku, semuanya diampuni semuanya. Ini apa namanya benar-benar seperti itu. Artinya selesai, berarti tobatnya diterima dan lain sebagainya, dan perbuatan zinanya itu sudah terampuni. Itu masalahnya hukum hadirin. Ya. Zaman sekarang kan nggak ada yang datang, ayo lempari saya sampai rajam saya, nggak ada. Kalau dia selama masih ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan melakukan hal itu lagi. Ya. Perzinahan itu kalau misalnya ada satu orang melakukan perzinahan, ini ngeri loh zaman saya ini ya Allah. Maaf ya. Ini bahasa cangkruan wis. Bayari perempuan panggilan sama merayu orang perempuan untuk dizinai gampangan ngerayu. Sampai salah satu cangkruan ketika majelis kita lah dulu majelis kita. Itu salah satunya sampai ngomongin, "Alah Bebs, doli ditutup kayak apa, Beb?" Wong saiki lho, wong sing duduk maaf ya, ngomongnya dia itu wong sing duduk pelacur gampang kok dikumpuli. Sampai ada perkataan seperti itu. Wah, saya dengar itu miris hadirin. Apalagi zaman sekarang itu ya Allah. Barusan 2 hari kemarin saya dapat info. Ngono lho. Kadang-kadang aku tidak ngerti sopo. Melok diceritai, dikeluh kesah iku ngejak ngeluh bareng. Bukan orang Surabaya, ini orang luar kota. Ini begini, begitu. Aku ini ya Allah. Sampai ngono itu yang ngirim orang-orangnya itu yang melakukan perbuatan tidak senonoh itu dikirim. Hal apa mbok kirim iki? Ngejak ngeluh bareng. Ala kulli hal. Selama itu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disampaikan sampai viral dan lain sebagainya, tobatlah. Sama seperti kisahnya 99 orang yang membunuh 99 orang itu sampai 100 orang. Ya. Itu kalau dia misalnya belum sampai kena pengadilan, kisos dan lain sebagainya, tobat. Tobatlah semampu mungkin, tobat kepada Allah, jangan diulangi lagi, jangan mandek taubatan nasuh, selesai. Lalu perbaiki hidup, jangan sampai melakukan perbuatan zina, jangan sampai melakukan pembunuhan, jangan sampai melakukan perbuatan yang menjurus kepada pembunuhan dan lain sebagainya. Tobatmu insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sampai di kisos, kebanyakan orang kisos itu insya Allah ya. Kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau yang di Jazirah Arab termasuk di Yaman, termasuk sini ya, di sini. Siapa jenenge itu? Bukan Aceh, yang koncone sini. So. Pengedar itu sudah dibunuh siapa namanya? Lah iya. Kalau kita lihat, saya yakinnya beliau sudah tobat kok.
Dan dia sudah diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kita sudah diampuni semuanya. Mungkin karena dibunuhnya itu atau ditembaknya itu karena melakukan yang namanya hukum negara saja. Termasuk siapa itu sing dipateni itu yang bom Bali dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau memang dia sudah tobat, selesai dan lain sebagainya, maka di kisosnya itu hanya untuk menjalankan proses pengadilannya saja. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Itu masalah ngono-ngono kok urusannya akhirat hadirin. Nah, saiki kita nggak tahu. Cuman kita berhusnudzon aja, mudah-mudahan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada waqad nasya'al habibu. Apa beda ini? Bukan, ini khas Gurung Talu ini. Ini bawa pulang. Ini makan sini.